Podcast Jurnal Respirasi Talks. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya. ini. Ini sudah. Oh ya, dibantu aja sama Mas ini Alfian. Ya. Jadi jadi terima kasih kepada guru-guru saya. Alhamdulillah bisa reuni walaupun lewat daring ya Dok ya. Kemudian juga kepada guru besar, kepada para senior dan teman sejawat. Jadi pada siang hari ini kami akan sedikit share mengenai penelitian kami, clinical karakteristik pada pasien yang meninggal dunia dengan COVID-19 di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Sebenarnya penelitian ini cukup lama, sudah 1 tahun yang lalu ketika awal-awal kita sedang pandemi COVID-19. Lanjut, Dr. Alfian. Ya, jadi penelitian ini kami lakukan mulai Maret sampai September 2020, di mana saat itu kasus kita di Indonesia masih sekitar 200.000 dengan angka kasus kematian 3,9%. Tetapi di Kalimantan Selatan, di provinsi kami bekerja, itu angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan angka nasional 4,1%. Sehingga hal inilah yang mendasari kenapa kami ingin melakukan riset kecil-kecilan ya, bagaimana profil pasien-pasien COVID-19 yang meninggal di Kalimantan Selatan, khususnya di rumah sakit kami, karena rumah sakit kami merupakan rumah sakit rujukan utama Provinsi Kalimantan Selatan. Lanjut. Jadi di sini kami menganalisis sekitar 108 pasien yang meninggal dunia, di mana kami menganalisis apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian pasien COVID di rumah sakit kami. Lanjut. Di sini terlihat bahwa usia rata-rata pasien yang meninggal di rumah sakit kami itu di usia 45 sampai 65 tahun. Jadi di bawah dari 65 tahun karena memang pasien-pasien yang MRS itu rata-rata memang di sekitar kisaran usia tersebut. Kemudian jumlah untuk jenis kelamin sendiri paling banyak itu jenis kelamin laki-laki sekitar 73,1%. Lanjut. Ya, untuk gejala awalnya sendiri, pasien ketika datang dari 108 pasien ini adalah demam atau riwayat demam sekitar 91,7%, kemudian sesak napas 89,8% dan batuk. Dan ada juga gejala-gejala klinis yang lain, yaitu seperti anosmia, kemudian nausea, vomiting, diare, dan lain sebagainya. Lanjut. Di sini kami juga mengamati bagaimana pasien itu antara dia onset atau awal penyakit kemudian sampai pasien tersebut MRS di rumah sakit. Di sini terlihat bahwa rata-rata pasien yang meninggal dunia itu onsetnya kurang dari 14 hari dan dari dia mengeluhkan gejala klinis awal sampai dia MRS kemudian sampai dia meninggal itu rata-rata juga 7 sampai 14 hari. Rata-rata pasien kami itu karena kami merupakan rumah sakit rujukan utama adalah pasien-pasien yang derajatnya kritis. Jadi hampir 80% adalah pasien derajat kritis. Kemudian dengan ARDS yang berat. Lanjut. Sedangkan untuk komorbid sendiri itu sangat banyak ya. Jadi rata-rata yang meninggal dunia adalah pasien-pasien yang memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas selain komorbid yang lain. Dan ketika kami hitung, rata-rata memang yang menderita lebih atau sama dengan satu komorbid yang mengalami akhirnya pasiennya outcome meninggal dunia. Lanjut. Dari pemeriksaan laboratorium sendiri terlihat bahwa untuk HB, leukosit, trombosit, neutrofil itu masih dalam rentang normal, tetapi terlihat di sini pasien yang meninggal dunia rata-rata memiliki angka limfosit yang rendah, kemudian eosinofil yang rendah, NLR yang meningkat, dan ALC yang rendah. Lanjut.
Kemudian dari pemeriksaan kimia darah yang lain yang kami bisa kerjakan di rumah sakit kami, terlihat bahwa pasien yang meninggal itu rata-rata memiliki SGOT yang tinggi, kemudian marker inflamasi yang juga meningkat seperti CRP, LDH, dan juga memiliki elektrolit hiponatrium. Dan juga kelainan ginjal yaitu angka kreatinin yang lebih tinggi dibandingkan yang pasien lain. Lanjut. Di sini terlihat bahwa pasien-pasien yang meninggal dunia itu rata-rata memiliki lebih atau sama dengan satu komorbid, di mana memang beberapa komorbid ini berhubungan dengan ekspresi reseptor S2 yang lebih tinggi dibandingkan pasien dengan tanpa komorbid, sehingga dikorelasikan memang dengan adanya komorbid ini akan meningkatkan angka kematian pada pasien COVID-19. Lanjut. Ya, di sini juga terlihat bahwa profil dari penelitian kami ada peningkatan NLR dan penurunan limfosit serta penurunan ALC, di mana memang banyak riset juga yang kami sitasi bahwa pasien-pasien dengan gambaran pneumonia COVID-19 memiliki angka limfosit yang rendah dan juga eosinofil yang rendah. Kemungkinan ini disebabkan eosinofil itu mempunyai peran dalam aktivitas dalam melawan anti RNA dari virus. Lanjut. Kemudian juga terjadi peningkatan dari kimia darah dan marker-marker inflamasi, karena kita ketahui juga ketika pasien dengan infeksi COVID-19, apalagi derajat kritis seperti pada profil penelitian kami, itu akan menyebabkan releasing dari sitokin proinflamasi yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan dan juga multiple organ failure. Lanjut. Kemudian juga di sini kami juga melihat untuk kelainan elektrolitnya ada hiponatrium ini sering halo? Monggo Dok, dilanjutkan. Silakan Dok. Ya, sering dihubungkan dengan kebutuhan mechanical ventilation dan juga kematian di ICU. Lanjut. Ya, sebagai kesimpulan bahwa dari riset kami yang kami lakukan untuk profil pasien yang meninggal di Rumah Sakit Ulin, terlihat bahwa didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan usia itu rentang antara 45 sampai 65 tahun dengan lebih dari satu atau sama dengan lebih dari satu komorbid. Kemudian komorbid yang paling sering, 3 besarnya adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas. Dan kemudian simptom awal yang dikeluhkan pasien yang meninggal dunia adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Dari pemeriksaan laboratorium terlihat bahwa pasien menunjukkan tendensi ke arah peningkatan NLR, penurunan limfosit, kemudian juga penurunan ALC, kemudian dari hiponatrium, dari pemeriksaan elektrolit, dan juga peningkatan dari kreatinin, SGOT, CRP, dan LDH. Terima kasih, mungkin ini yang bisa kami share untuk penelitian kami pada awal-awal pandemi, dan memang ini penelitian awal yang kemudian kami lanjutkan dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Terima kasih, Dr. Anang.